Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini ada sebuah video bakal membahas sebuah rumus ya, atau pembuktian sebuah rumus. Jadi ada teman kalian yang coba bertanya gitu, gimana sih cara buktiin rumus ini, dapetnya dari mana gitu, asal usulnya gitu. Ya, nggak tahu sih itu disuruh dosen atau enggak, tapi karena ada yang minta, ya coba aku bahas aja ya gitu ya, sedikit tentang asal usul sebuah rumus ya. Jadi kita misalkan ya ada x, dia distribusi k square dengan derajat bebas v. Nah, ternyata kita bisa menghitung ekspektasi dari x pangkat r ya. X pangkat r itu rumusnya adalah sama dengan 2 pangkat r gamma v per 2 plus r per gamma v per 2. Nah, jadi kita dapat rumus ini. Ekspektasi x pangkat r sama dengan 2 pangkat r gamma v per 2 plus r bagi gamma v per 2. Nah, dari mana sih rumus ini sehingga bisa menghasilkan rumus seperti ini? Nah, jadi di sini aku bakal jelasin cara pembuktiannya gitu ya. Jadi pertama ya, yang perlu kita tahu dulu bahwa MGF dari si siapa namanya, si K-square ini ya, MXT. Nah, MXT ini dia memiliki MGF itu 1 min 2T pangkat min V per 2. Oke. Nah, terus kita punya rumus rumus dalam MGF dan ekspektasi itu ada rumus gitu. Ini yang bakal kita pakai. Jadi ekspektasi dari x pangkat misalkan r lah, kita anggap r gitu. Itu sama dengan turunan ke r dari mxt terhadap t-nya, pangkatin r gitu ya, saat t sama dengan 0. Apa maksud dari rumus ini? Jadi kita kan punya mxt ya, mxt itu turunin sebanyak r kali gitu. Jadi turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga sampai turunan r. Nah, turunannya itu terhadap t gitu ya. Nah, nanti pas sudah selesai turunan sampai ke r kali, baru kita bikin t-nya itu sama dengan 0. Jadi turunannya diselesaikan dulu, baru saat t-nya sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kita pakai rumus, setidaknya kita butuh dua ini untuk membuktikan ekspektasi x pangkat r yang di atas ini nih. Oke, kita bergeser ke sebelah kanan. Kita coba buktikan di sini. Di sini kan turunan terhadap r tadi ya, terhadap r. Artinya kan agak susah gitu untuk turunan terhadap r itu gimana sih gitu. Jadi pertama kita coba-coba gitu. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Nanti kita bakal lihat polanya gitu. Jadi kita lihat polanya. Misalkan kita coba cari turunan pertama. Turunan pertama aku anggap misalkan dari M aksen. Ya, M aksen aja ya. M aksen T ya. Aku cari dulu turunan pertama dari si MXT ini terhadap T ya, terhadap T. Pertama kita jangan di aksen dulu ya. Kita tulis dulu deh MGF 1 min 2T pangkat min V per 2. Oke. Nah, ini yang MXT-nya. Sekarang kita turunin turunan pertamanya terhadap T. Nah, ini turunan pertama. Jadi kan kalau turunan pertama dari 1 min 2T pangkat min V per 2, min V per 2 kita taruh ke bawah jadi ya. Jadi min V per 2 gitu. Oke, dikali sama ini 1 min 2T-nya. Terus pangkatnya dikurangin 1, jadinya min V per 2 min 1. Atau kita bisa bikin seperti ini, min V per 2 ditambah 1 ya. Bisa gini ya. Nah, dikali sama turunan dari 1 min 2T ini. Nah, terhadap T. 1 min 2T kalau diturunin terhadap T, sisa min 2. Oke? Atau kalau kita lebih sederhana lagi, minnya kita hilangin, jadinya sisa 2 ya. Dikali sama V per 2. Dikali sama 1 min 2T pangkat min V per 2 ditambah 1. Oke, kita bikin seperti ini. Nah, di sini kenapa 2 V per 2 nggak coret? Nanti kita bakal bawa ke rumus ini nih. Tujuan untuk bawa ke rumus ini. Ya, jadi di min dulu. 2 sama V per 2 kita di min. Ya, ini kita taruh seperti ini. Minnya kita hilangin tapi ya minnya. Jadi sisa seperti ini. Nah, ini turunan pertama. Sekarang kita turunan kedua. Aksen X T gitu ya. Sama dengan sekarang yang turunan pertama ini MXT yang turunan pertama ini kita turunin lagi sekali lagi. Terhadap T ya, terhadap T. Jadinya ini tetap 2 V per 2 ini tetap dikali sama V per 2. Karena dia nggak ada T.
Nah sekarang ini kita turunin, jadi min V per 2 nya kita taruh sini, jadi min V per 2, ini minnya maksudnya kali ya, jadi minus gitu, plus 1 gitu, dikali sama 1 min 2 T nya, pangkatin min. Nah sekarang kan dikurangin 1 lagi, berarti kan kalau min 1 samanya dengan V per 2 ditambah 2 ya, gitu ya, kan minus gitu. Dikali sama turunan dari 1 min 2 T ini, yaitu min 2. Oke, nah ini kita sederhanain lagi, minnya kita hilangin, karena dia sama-sama min 2 ini. Nah, terus 2-nya dikali sama 2 ini, jadinya 2 pangkat 2. Terus gamanya V per 2-nya kita kali sama ini, jadinya tetap kayak gini aja ya, V per 2 dikali V per 2 plus 1. Ya, kita bikin kayak gini. Dikali tetap sama ini, 1 min 2T pangkat min V per 2 ditambah 2. Oke, seperti ini ya. Nah, ini turunan kedua. Nah, kira-kira pola udah mirip gak? Coba kita lihat yang atas ini sama bawah ini. Ya. Dia hampir-hampir mirip ya. Tapi ini jangan dibuat T sama dengan 0 ya. T sama dengan 0 ketika kita udah turunin sampai ke R, misalkan sampai ke R gitu. Nah, ini kan masih turunan kedua. Sekarang kita coba lagi deh turunan ketiga biar kita bisa lihat lebih jelas lagi polanya gitu ya. Kita coba lagi sampai turunan ketiga. Nah, untuk turunan ketiga sini berarti M, ini taruh 3 gini ya, turunan ketiga itu masih gitu, X T. Nggak tahu deh penulisannya benar kayak gini atau enggak. Nggak tahu ya. Terus sama dengan kita turunin nih yang kedua ini, kita turunin terhadap T sekali lagi. Berarti kan 2 pangkat 2 tetap, ini tetap ya. Ini aku taruh depan yang V per 2 nya, tambah 1 ini aku taruh depan, V per 2 aku taruh belakang. Terus nih aku turunin nih, jadinya minus V per 2. Sekali lagi ingat nih minusnya bukan dikurang tapi di minus dikali ya. Per 2 tambah 2 terus dikali 1 min 2T pangkat minus V per 2 ditambah kurang 1 jadi 3 ya. Dikali sama turunan min 2, 1 min 2T yaitu min 2. Oke. Nah, minus kita hilangin, jadinya 2 dikali 2 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 3. Nah, terus ini kita kali lagi yang V per 2 nya, yang ini aku taruh depan yang paling gede penjumlahnya, V per 2 plus 2, ini V per 2 plus 1, ini V per 2. Oke, di sini aku kali 1 min 2T pangkat min V per 2 plus 3. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita udah lihat pola ya, jadi kurang lebih saat turunan ketiga 2 pangkat 3 V per 2 plus 2 dikali V per 2 plus 1 dikali V per 2, atau ada 3 ininya ya, dikali 1 min 2T pangkat min V2 per 2 plus 3. Nah, ini kalau turunan keempat gimana? Hasilnya juga sama, kurang lebih kayak gini, kurang lebih ya, 2 pangkat 4, ini turunan keempat ya, XT 2 pangkat 4, ini jadi V per 2 tambah 3 jadinya ya. Di sini V per 2 tambah 2, V per 2 tambah 1, ini V per 2 doang kan, itu dikali 1 min 2T pangkat min V per 2 plus 4. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi keturunan keempat kayak gini. Jadi kita udah nemu polanya. Nah, sekarang keturunan ke R gimana gitu. Turunan ke R kan agak bingung gitu kan. Jadi kita bisa lihat kayak gini nih. Misal pangkat R ya, misal di sini turunan ke R, otomatis ini 2 pangkat R ya. Misalkan kita turunin terhadap sampai ke R gitu kan. XT. Itu otomatis ini 2 pangkat R. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang tengah ini nih. Kita kan nggak tahu R-nya itu berapa. Entah ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa memprediksi itu. Nah, jadi kita punya cara biar bisa ringkas yang tengah ini ya, yang tengah ini nih. Ya, yang tengah ini mau kita ringkas gitu. Oke, caranya gimana? Caranya sini. Kita taruh di samping aja ya. Samping sini. Jadi, aku pengen yang empatnya, ini yang turunan keempat ya, aku bikin seperti ini. Aku bisa bikin seperti ini. 2 pangkat 4 dikali sama V per 2 ya, tambah 3 dikali sama V per 2 tambah 1 kali tambah 2, maaf, V per 2 tambah 1 V per 2. Oke. Nah,
Terus geser lagi, maaf, ini turunan keempat tadi ya. Ini dikali sama tadi yang 1 min 2T ya. 1 min 2T pangkat min V per 2 tambah 4. Oke. Nah, dikali sama nah, di sini aku pengen biar tengah ini jadi bentuknya bentuk faktorial atau bentuk faktorial, tujuan buat apa? Buat jadi gamma nanti. Jadi aku atas sama bawah aku kali gini, aku kali ini ya. Yang atas tuh jadi V per 2 min 1 aku kali sama ini. Dikali terus sama V per 2 min 2 terus dikali ya. Jadi dikali terus sampai V per 2 min 1, V per 2 min 2, V per 2 min 3, dan seterusnya sampai ujungnya 1 ya. Jadi dikali terus, mundur kan ini kan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, terus sampai terus ke bawah sampai ini ujungnya ada 1 gitu. Ya, sampai 1. Kan yang bawah juga begitu. Jadi biar bisa kita biar apa? Kan bisa coret ya atas sama bawah, jadi sisa nilai 1. Berarti yang atas sama bawah samain gitu. 2 dikali terus sampai 1. Oke. Jadi kita mau bikin seperti ini yang turunan keempat tadi ya, turunan keempat tadi. Jadi kan tadi kan cuma ini doang nih, dari sini sampai sini ya, sampai sini. Sekarang aku tambahin perkalian yang ini, yang kanannya. Nah, tujuannya apa? Biar kita bisa lebih mereduksi bentuk rumusnya gitu. Nah, sekarang aku punya gambaran seperti ini. Misalkan kalian tahu kan ya, kalau gamma 9, misalkan gamma 9. Gamma 9 itu kan sama dengan 9 min 1 faktorial, oke? Atau kita bisa bikin 8 faktorial. Berarti kalau kalian ditanya 6 faktorial, itu berapa gamma sih? Ya udah, kalian langsungnya gamma 6 plus 1 atau gamma 7. Jadi tambah 1 aja. Jadi kalau gamma 9 kalian kurangin 1 jadi 8 faktorial. Misalnya kalian mau ada 6 faktorial, berarti itu sama dengan gamma 7 ditambah 1. Nah, demikian juga yang ini, yang V per 2 nih. Sekarang kita lihat yang bawah dulu, yang fokus yang bawah. Ya, yang bawah. Ini V per 2 min 1 dikali V per 2 min 2 dikali terusnya sampai 1. Ini kan bentuk faktorial ya. Ibarat kayak 6 dikali 5 kali 4 kali 3 sampai kali 1 kan gitu. Ini kan berarti bentuk faktorial gitu. Berarti kalau 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini kan sama dengan 6 faktorial. Nah, berarti kalau ini V per 2 min 1 dikali V per 2 min 2 dikali terusnya sampai 1, berarti ini adalah yang bawah ini berapa ini? Sini aku tulis ini. Ini adalah gamma, bukan gamma, maaf. V per 2 min 1 faktorial gitu. Nah, V per 2 min 1 faktorial. Nah, V per 2 min 1 faktorial itu sama dengan, ini kan tadi ya, 6 faktorial sama dengan gamma 7. Jadi ditambah 1 aja. Hasilnya adalah gamma V per 2. Begitu. Ya. Jadi tambah 1. Jadinya yang bawah ini adalah gamma V per 2. Nah, sekarang kita fokus ke atas. Ke atas ini kan dari V per 2 min 1, V per 2 min 2 sampai 1. Nah, di sini ada lagi nih, V per 2. Jadi kita gabungin nih yang tadi ini. Sebentar aku geser dulu ya biar kelihatan enak. Jadi yang ini dikali sama yang ini atas ini nih. Ya. Nah, sekarang V per 2 plus 3 dikali V per 2 plus 2 dikali V per 2 plus 1 dikali V per 2 dikali V per 2 min 1 dikali V per 2 min 2. Jadi kan kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1, kurang 1 lagi, kurang 1, dan seterusnya sampai ini kali 1 gitu. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan ini, yang ini dikali sama yang ini atas ini. Hasilnya adalah gamma, bukan gamma, maaf, V per 2 ditambah 3 faktorial. Atau gamma V per 2 tambah 4. Oke, nyambung ya? Nyambung ya? Nah, terus aku sederhanakan lagi, jadi hasil akhir fungsi aku jadinya fungsi tadi ya, rumus tadi itu 2 pangkat 4 dikali gamma berapa ini? V per 4 ya. V per 2 ya. V per 2 ditambah 4 ya. Per gamma V per 2. Oke. Dikali sama 1 min 2T pangkat min V per 2 ditambah 4. Oke, ini sama dengan apa? Sama dengan turunan keempat. Turunan keempat dari MXT gitu. Nah, ini
Ini turunan keempat ya, 2 pangkat 4 dikali gamma V per 2 plus 4 per gamma V per 2 dikali 1 min 2T pangkat min V per 2 plus 4. Nah sekarang kalau gamma ke R, kalau turunan ke R berapa? Jadi kita bisa nyimpulkan bahwa kalau turunan ke R berarti 2 pangkat R. Di sini 2 pangkat R, tinggal kita ganti aja 4 jadi R. 2 pangkat R dikali gamma V per 2 pangkat plus R per gamma V per 2 tetap ya. Terus dikali 1 min 2T pangkat min V per 2 plus R. Nah, jadi tinggal kita ganti ke R aja. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa turunan ke R yang sini ya, jadinya 2 pangkat R dikali gamma V per 2 tambah R ya, per gamma V per 2. Nah, ini belum selesai, dikali 1 min 2T pangkat min V per 2 ditambah R. Oke. Nah, ini kita udah ketemu turunan ke R dari MXT ya, yaitu ini rumusnya. Nah, sekarang tadi kita mau nyari apa? Kita mau nyari ekspektasi dari E pangkat R. Ekspektasi dari X pangkat R itu adalah turunan R ini ya, turunan MR, aku tulis saja MR, turunan MXT sebanyak R kali turunannya saat T nya sama dengan 0. Oke. Jadi yang atas ini kita bikin T nya jadi sama dengan 0, jadinya 2 pangkat R dikali gamma V per 2 tambah R per gamma V per 2, oke, dikali ini jadi 0 T nya 1 pangkat min V per 2 tambah R. Nah, 1 pangkatin berapapun hasilnya pasti nilai 1 ya. 1 kali berapapun pasti nilai 1 juga. Jadinya sisa berapa? Sisa 2 pangkat R gamma V per 2 ditambah R per gamma V per 2. Oke, rumus tadi sama dengan rumus yang tadi ada yang aku tulis di atas sebelumnya yang awal-awal ya. Jadi kita bisa membuktikan dengan turunan 1, 2, 3, dan 4 kita bisa lihat polanya bahwa ekspektasi X pangkat R ya, yaitu rumusnya itu ini. Oke. Semoga dapat menjelaskan ya, hasilnya. Demikian, terima kasih.